Silakan duduk, saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, banyak orang rela keluar duit untuk mengetahui tentang ramalan nasibnya. Tapi di sini saya percaya nggak ada, ya. Karena orang ingin tahu bahwa nasibnya itu seperti apa. Dan lucunya banyak orang percaya dengan ramalan nasib, tetapi tidak percaya bahwa nasib buruknya bisa diubahkan di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema dan saya percaya gambar di depan ini merupakan satu ilustrasi untuk membuat setiap saudara tahu bahwa hidup ini pilihan. Ya, saudara mau sukses atau mau gagal itu tergantung. Kadang-kadang kita nggak mau pilih gagal. Ya, tetapi keputusan kita dan kebiasaan kita tanpa sadar membawa kita kepada sebuah kegagalan. Karenanya saya berikan sebuah tema firman Tuhan sore hari ini. Masa depanmu ada pada kebiasaanmu. Jadi sore hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat kebiasaan. Kenapa? Karena masa depan kita itu seringkali bersembunyi di balik kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Dan di survei 45% aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu adalah sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan seringkali kita tidak perlu berpikir lagi apa perlu saya lakukan ini atau tidak karena sudah rutin dilakukan dan itu sebuah kebiasaan. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, karena sudah terbiasa setiap hari dilakukan, kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa itu perlu dirubah. Kebiasaan itu jelek, kebiasaan itu tidak sesuai firman Tuhan. Kebiasaan itu justru mengganggu kesehatan, kebiasaan itu justru menghambur-hamburkan uang dan sebagainya. Sehingga tanpa sadar kita sulit untuk meraih masa depan yang baik. Perubahan kebiasaan tidak selalu menjanjikan keadaan menjadi lebih baik. Tidak selalu menjanjikan. Tapi tanpa perubahan kebiasaan, jangan berharap keadaan berubah menjadi baik. Artinya, kalau saudara mau melihat masa depan saudara dirubah, ayo kita belajar sama-sama sore hari ini untuk merubah kebiasaan kita. Apa kata Alkitab tentang kebiasaan itu? Terambil dari Imamat pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia pada zaman dahulu tidak bisa langsung lewat nabi-nabinya. Ya, setelah Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah itu terbelah sehingga ada akses, sehingga setiap saudara yang percaya kepada Tuhan punya akses, punya jalan masuk untuk langsung berbicara atau berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu, jangan hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku, harus berpegang pada ketetapanku, dan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Nah, kalau saudara melihat ini, perintah ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Kapan itu? Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan belum masuk ke tanah perjanjian. Jadi sudah keluar dari Mesir dalam perjalanan lagi OTW, saudaraku ya, menuju ke tanah perjanjian. Ada satu hal yang disampaikan adalah janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Ini satu hal yang saya percaya apa maksud Tuhan dengan
Jangan kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, memang kebiasaan-kebiasaan itu seringkali secara fisik sudah keluar dari Mesir, sudah keluar dari rumah perbudakan di mana dulu mereka semuanya adalah budak. Lalu dibawa Tuhan keluar. Tapi mentalitas kebiasaan mereka dulu menjadi budak itu masih terbawa keluar. Masih terbawa. Nah, ini yang saya rasa seringkali menghambat kita untuk kita bisa meraih masa depan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Pabrik saja, saudaraku, kalau ada produknya yang salah produksi, terutama mobil, itu seringkali di-recall. Ya, disuruh bawa ke dealer resmi setempat, komponen yang salah produksi itu diganti cuma-cuma. Bahkan diberi bonus souvenir kadang-kadang sebagai tanda penyesalan bahwa sudah merepotkan. Padahal nggak ada apa-apa, mobilnya ya biasa-biasa saja, nggak ada keluhan. Tapi karena sebelumnya sudah terjadi banyak keluhan pengguna lain untuk mobil sejenis itu, pabrik berkesimpulan harus di-recall, diganti komponen yang mungkin berbahaya itu. Nah, kalau pabrik saja bisa menjaga mereknya, brand image-nya dijaga begitu, apalagi Tuhan kita. Jadi Tuhan itu tidak mungkin menciptakan saudara dan saya kualitas KW. Setiap saudara diciptakan dahsyat dan ajaib. Amin. Cuma seringkali di dalam perjalanan hidup kita sudah tidak lagi ikut apa yang Tuhan gariskan. Kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, perjalananmu selalu berhasil dan beruntung. Karenanya saya akan mengajak kita lihat beberapa kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita perhatikan. Ya, saudaraku, yang pertama adalah kebiasaan menyadari bahwa kita hanya pengelola dan bukan pemilik. Seringkali dalam kehidupan kita menyadari kita ini pemilik. Badan ini milik kita, uang ini milik kita, mobil ini milik kita, kekasih kita atau istri kita atau suami kita atau orang tua kita semua milik kita. Tanpa sadar rasanya kita bisa berlaku semaunya sendiri. Sore hari ini saya akan ajak kita untuk melihat kebiasaan kita di dalam mengelola. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Seksama itu artinya dengan penuh perhatian, dengan teliti, dengan serius. Bagaimana kamu hidup. Ya, ini menyangkut masalah kebiasaan kita, pola hidup kita. Ya, saudaraku, janganlah seperti orang bebal, artinya sulit dikasih tahu, ya, keras kepala, saudaraku, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Alkitab katakan orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak berusaha untuk mengerti atau mencari atau berusaha menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hal yang pertama yang perlu saudara kelola untuk bisa memiliki masa depan yang baik adalah yang pertama, mengelola waktu dengan baik. Seringkali saudara tidak mengatur agenda apa yang akan saudara lakukan besok. Karena begitu rutinnya kebiasaan kita, hari lepas hari ya begitu, sehingga saudara rasanya nggak perlu mengatur waktu besok itu ngapain. Jam 8 sampai jam 9 ngapain, jam 9 sampai jam 10 ngapain. Saudara nggak berusaha untuk menyusun agenda pribadi saudara.
Sehingga besok pagi waktu saudara bangun, saudara bertanya ngapain ya hari ini ya, enaknya ngapain ya. Dan orang punya kecenderungan apa yang sudah disusun agendanya, yang dia kurang sukai akan dia skip, akan dia cancel. Dan orang cenderung untuk melakukan apa-apa yang dia sukai. Meskipun yang dia suka itu adalah hal-hal yang buang-buang waktu saja. Nah, kalau kita terbiasa untuk menyia-nyiakan waktu, tidak mengelola dengan baik, jangan heran kalau saudara selalu kekurangan waktu. Kan banyak orang bilang, aduh Pak, saya ini kurang waktu Pak. Coba sehari itu jangan 24 jam Pak. Saya kasih tahu saudaraku, mau sehari 40 jam kalau saudara tidak bisa mengelola waktu dengan baik, saudara akan selalu kekurangan waktu. Hal yang kedua yang saudara perlu kelola adalah uang. Dengar statement saya, saudara akan selalu kekurangan apa yang saudara gagal kelola. Saudara akan selalu kekurangan apa yang gagal saudara kelola. Kalau saudara gagal mengelola waktu, selalu kekurangan waktu. Kalau saudara gagal mengelola uang, saudara selalu kekurangan uang. Dengan meningkatnya income saudara, penghasilan saudara, gaji saudara. Kalau saudara tidak kelola dengan baik, karena pertumbuhan keinginan kita jauh lebih cepat bertumbuhnya dibandingkan income kita. Apalagi zaman sekarang, saudaraku, ya, semua bisa kredit, semua bisa cicilan. Saya pernah pergi ke satu daerah di Jawa Timur dan gembalanya bilang begini, Pak, ini di daerah sini kebiasaan ini agak unik Pak orang di sini. Ya, dia semangat kerjanya didorong kalau dia kredit barang. Jadi hari ini dia kredit kulkas misalnya. Ya, karena setiap bulan harus bayar cicilan, itu yang mendorong dia semangat kerja. Kulkas lunas, TV ganti, ya, TV lunas, sofa. Saya mau katakan, kalau saudara tidak biasa untuk mengelola dengan baik, hidup saudara akan selalu kekurangan dan saudara akan melihat masa depanmu akan menjadi suram. Tetapi kalau dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa daripada Roh Kudus, apa yang saudara inginkan, saudara tulis dulu. Lalu saudara susun prioritasnya. Oh, yang ini bisa belakangan aja, ini gak terlalu penting, gak terlalu urgent. Yang ini yang lebih urgent. Kalau saudara bisa mengelola dengan baik, saya percaya berapapun berkat atau gaji atau penghasilan saudara, saudara tidak pernah menjadi orang yang berhutang. Karena Alkitab berjanji, engkau tidak akan berhutang, tetapi akan menghutangi. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya saudaraku, jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari sehingga masa depan saudara tidak akan pernah berkekurangan. 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ada benih, ada roti. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Arifin pernah kasih satu ilustrasi petani kentang. Ya, petani kentang setelah panen dia pilah-pilah hasil panennya, yang besar, yang sedang, yang kecil. Ya, saudaraku. Lalu apa yang dilakukan? Ya, yang besar dimakan, yang sedang dia jual, yang kecil dia tabur lagi jadi benih. Panen berikutnya kecil-kecil semua hasilnya. Lalu dia pergi ke seorang temannya yang ahli di dalam menanam kentang itu, dan temannya memberikan satu nasihat. Oh, kamu salah caranya kamu memilih benih-benih itu. Mestinya yang besar kamu tanam, yang sedang kamu jual, yang kecil kamu makan atau kamu konsumsi. Nah, saudara kan kasih Tuhan, seringkali kehidupan kita itu bukan karena nasib, bukan karena situasi, kondisi. Wah, sekarang lagi krisis ekonomi. Wah, sekarang lagi pandemi. Wah, sekarang lagi kesulitan. Kalau menurut saya, hidup saudara dan saya ditentukan bagaimana kita mengatur prioritas di dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama perhatikan saudara harus bisa mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, uang, ya. Karena saudara akan selalu kekurangan apa yang gagal saudara kelola dengan baik.
Ya, saudara bisa ingat bahwa Yusuf, kenapa Yusuf yang tadinya seorang budak, lalu kemudian diberkati di tanah Mesir, dan kemudian dipercayakan menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, lalu kemudian terjadi kelaparan, Yusuf bisa punya stok pangan, sehingga saudara-saudaranya yang menjual dia, saudara-saudara yang tidak suka kepada Yusuf, semua datang minta pertolongan. Karena Yusuf dapat hikmat yang daripada Tuhan. Pada waktu masa kelimpahan, dia stok di gudang. Stok bahan pangan di gudang. Sehingga pada waktu 7 tahun kekurangan, dia punya cadangan. Jadi saudaraku, hidup ini ke depannya apa yang terjadi, saudara punya kekurangan atau kelimpahan, tergantung kebiasaan saudara hari ini. Karena itu saya sangat yakin dan percaya setiap saudara itu perlu belajar. Jadi kalau orang tua kadang-kadang anaknya minta ini, minta itu, kadang-kadang orang tua belum kasih, jangan marah dulu. Orang tua bukan pelit, tapi melatih anak untuk bisa mendapatkan pada waktunya. Ya, saudaraku, saya akan cepat saja. Hal yang berikut yang perlu saudara kelola adalah nafsu. Ya, nafsu itu perlu dikelola dengan baik. Termasuk nafsu makan. Kalau orang sudah terbiasa makan yang dia suka, jangan heran kalau ke depannya muncul penyakit di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga makanan dengan baik. Nafsu apa lagi? Nafsu belanja. Nafsu apa lagi? Nafsu seks. Nafsu apa lagi? Serakah dan sebagainya. Ada begitu banyak contoh. Jadi saudaraku, saya percaya kalau saudara bisa melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan hikmat Tuhan, saudara tidak akan pernah kekurangan. Ya, di KRC ini saya cukup hati-hati dalam mengatur waktu. Tinggal 8 menit, saya akan lompat ke berikutnya. Ya, hal yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang kedua, kalau saudara mau melatih supaya saudara punya masa depan yang baik adalah kebiasaan memikirkan yang benar. Jadi yang kedua ini yang perlu saudara punya kebiasaan adalah kebiasaan berpikir benar. Bukan berpikir positif. Karena positif belum tentu benar. Seorang yang mencuri demi karena istrinya lagi melahirkan gak ada biaya, dia mencuri, ini bukan buat saya loh Pak, ini untuk istri saya yang akan melahirkan. Dan kata dokter harus lewat operasi sesar, tidak bisa tidak. Jadi kalau saya tidak usahakan dana, sama artinya saya membunuh istri saya. Jadi saya mencuri ini Pak, bukan apa, terpaksa kepepet, tidak ada jalan lain. Demi istri saya bisa melahirkan dengan selamat. Sepintas kelihatannya positif, tapi tidak benar. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, belajar sore hari ini melatih, khususnya saya lihat banyak anak muda. Begini saudaraku, saudara akan selalu hidup gagal jika saudara tidak melatih pikiran saudara mampu mengalahkan emosi kita. Kalau logika saudara selalu dikalahkan oleh emosi saudara, setiap keputusan yang saudara pilih, setiap jalan yang saudara ambil, berdasarkan emosi kita yang menuntunnya. Dan itu akan menghasilkan kekecewaan. Emosi ini termasuk cinta. Termasuk cinta. Sehingga banyak orang yang disebut dengan cinta cinta buta. Ya saudaraku, kenapa? Karena perasaan atau emosi ini tidak bisa mempertimbangkan. Tidak bisa menghitung. Tidak bisa mengukur dampaknya.
Perasaan kita ini, emosi kita tidak bisa antisipatif. Kalau saya lakukan ini nanti akibatnya apa, dampaknya apa, kerugiannya apa, keuntungannya apa. Perasaan kita tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Yang bisa melakukan adalah pikiran kita. Tapi kalau pikiran kita selalu kalah dengan perasaan kita, yang banyak kali orang bilang, udahlah gak usah mikir rumit-rumit, jalan aja lah, nanti terserah gimana ntar. Nah, saudaraku kasih Tuhan, banyak kali hidup kita penuh dengan penyesalan. Hidup kita banyak kali pilihan yang salah, keputusan yang salah. Jadi hari ini gimana caranya supaya pikiran saudara kuat? Caranya tidak ada lain. Alkitab bilang, baca firman. Waktu saudara membaca firman, jangan dalam hati. Ucapkan, perkatakan. Sehingga mata saudara membaca tulisan Alkitab itu, mulut saudara memperkatakan, telinga saudara mendengar perkataan saudara sendiri, dan pikiran saudara mengimajinasikan. Contoh, saudara membaca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwaku, dan seterusnya dan seterusnya. Waktu saudara membaca, saudara membayangkan domba. Iya ya. Domba itu binatang yang paling tidak bisa membela dirinya sendiri. Cakar-cakaran gak bisa. Gigit-gigitan gak bisa. Dia gak punya taring. Ya, dia lari juga gak bisa cepat. Apalagi terbang. Bahkan Tuhan bilang, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Domba satu melawan serigala satu saja nggak mungkin menang. Ini di tengah-tengah serigala, artinya ada sekelompok serigala dan domba diutus ke tengahnya. Kok Tuhan tega ya? Kok Tuhan biarkan aku celaka ya? Tapi kalau saudara membayangkan, aku memang lemah. Tapi kalau aku dekat dengan Sang Gembala Agung Yesus Tuhan, hidupku pasti hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara terbiasa melatih, membayangkan dengan imajinasi saudara, pikiran saudara menjadi kuat dan tangguh. Waktu saudara difitnah orang, dijelek-jelekin orang, ada hal-hal yang kadang-kadang membuat saudara kecewa, ya diputus pacar mungkin. Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat emosi saudara sulit dikendalikan. Tapi kalau pikiran saudara sudah terbiasa, mampu menundukkan emosimu, pikiran saudara berkata, aku bersyukur kalau aku diputus pacarku. Aku cuma tahu yang baik, tetapi yang terbaik pasti Tuhan sedang siapkan dalam hidupku. Nah, pikiran saudara, kalau saudara memiliki pikiran Kristus, percayalah, kebiasaan saudara untuk selalu hidup mengandalkan kebenaran Tuhan. Ya, saudaraku, jadi saya berharap khususnya untuk anak muda, jangan cuma sekedar kita lakukan apa yang kita suka, tapi saudara belajar untuk bisa menyukai apa yang Tuhan sukai di dalam kehidupan saudara dan saya. Pikirkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang menggunakan strategi mentalitas korban. Ya, saudaraku, memposisikan dirinya sebagai victim, sebagai korban. Saudara dan saya, saudara bukan korban. Ya, saudara pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kalau cara berpikir saudara benar, saya percaya sesuatu yang besar pasti akan Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Ya, terakhir. Ini yang ketiga. Kebiasaan menyukai apa yang benar meskipun tidak mudah. Ya, kebiasaan menyukai apa yang benar meskipun tidak mudah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya sangat percaya kalau saudara terbiasa untuk menyukai hal-hal yang benar,
hidup saudara pasti tidak akan mengalami kekhawatiran, tidak akan mengalami rasa bersalah. Saudara tidak akan tertuduh. Kenapa? Karena saudara menyukai yang benar dan melakukan yang benar. Seringkali hidup kita kan tertuduh. Kenapa? Kita menyukai hal yang tidak benar, melakukan yang tidak benar, hidup di dalam ketidakbenaran, sehingga saudara kehilangan damai sejahtera. Saya berharap sore hari ini, percayalah saudaraku, kalau saudara menyukai hal-hal yang benar adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Hidup saudara, masa depan saudara, pasti akan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati saudara.